Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Aristion Nugroho. Ya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem informasi manajemen. Kita masuk di bab 4 ya. Bab 4, pengguna dan pengembang sistem. Oke. Nah, pada awalnya kita akan belajar mengenai organisasi bisnis. Nah, kenapa sih kok kita belajar mengenai organisasi bisnis? Karena apa? Karena pengguna dari sistem informasi manajemen adalah organisasi bisnis. Nah, jadi kegunaan dari sistem informasi manajemen itu apa sih? Yaitu untuk memenuhi kebutuhan informasi umum para pekerja perusahaan. Sistem informasi eksekutif dirancang untuk digunakan oleh manajer tingkat strategis perusahaan, dan 5 sistem informasi di tingkat lebih rendah dalam figur tersebut mencakup kebutuhan informasi di area bisnis tersebut. Jadi segala kebutuhan organisasi bisnis itu dipermudah oleh sistem informasi manajemen. Jadi mau pemasaran maupun dalam pengambilan unsur lingkungan dan sebagainya itu dipermudah oleh sistem informasi manajemen. Jadi penggunanya itu organisasi bisnis gitu ya. Kemudian organisasi layanan informasi. Nah, organisasi layanan informasi ini ada dua teman-teman. Yang pertama adalah sumber daya informasi. Nah, sumber daya informasi sudah kita pelajari ya di bab 2 kemarin ya. Itu ada sumber daya fisik dan sumber daya informasi itu ya. Kemudian ada spesialis informasi. Nah, spesialis informasi ini tenaga kerjanya atau orang-orangnya yang menggunakan informasi tersebut, yang memakai atau merancang, bahkan yang mengendalikan informasi tersebut gitu. Nah, ini ya, spesialis informasi adalah memiliki tanggung jawab memberikan kontribusi atas ketersedianya sumber daya informasi dalam perusahaan. Nah, spesialis informasi ini yang pertama ada analis sistem. Nah, analis sistem ini adalah seorang yang membuat dokumentasi tertulis mengenai bagaimana komputer akan membantu menyelesaikan masalah. Yang kedua ada administrator basis data atau seorang yang bertanggung jawab atas basis data. Yang ketiga adalah webmaster ya. Webmaster ini adalah seorang yang bertanggung jawab atas penyajian situs web perusahaan. Nah, dan tugasnya paling penting adalah melacak orang yang mengunjungi halaman web tersebut. Kemudian ada spesialis jaringan. Nah, spesialis jaringan ini adalah seorang yang membuat jaringan komunikasi data yang menyatukan sumber daya komponen yang menyebar gitu ya. Yang kelima adalah programmer. Programmer adalah seseorang yang menggunakan dokumentasi yang dibuat oleh analis sistem yang pertama tadi untuk membuat kode program komputer yang menggunakan data sebagai informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Yang keenam adalah operator. Nah, operator ini adalah seorang yang menjalankan peralatan komputasi yang berskala besar. Jadi hampir di semua organisasi tersebut kegiatannya tuh yang memegang operator gitu. Nah, ini ada yang namanya komputasi pengguna akhir atau IUC. Nah, IUC ini atau komputasi pengguna akhir ini adalah end user computing. Nah, jadi sebenarnya ini komputasi pengguna akhir ini adalah minat dari pihak pengguna untuk mengembangkan aplikasi komputernya sendiri dengan menggunakan produk akhir dari suatu sistem yang berbasis komputer. Nah, di sini ada penyebabnya komputasi pengguna akhir itu timbul. Kok sampai ada komputasi pengguna akhir itu? Apa sih penyebabnya? Yang pertama adalah dampak pendidikan komputer. Dampak pendidikan komputer, terus ada antrian layanan informasi, murahnya peranti keras dan perangkat lunak yang siap dipakai. Kemudian ada keuntungan komputasi pengguna akhir ya. Yang pertama adalah menyamakan kemampuan dan tantangan. Jadi di pergeseran beban kerja, pengembangan sistem memberikan kebebasan bagi spesialis informasi untuk berkonsentrasi pada organisasi yang luas sehingga dapat melakukan pekerjaannya yang lebih baik gitu. Yang kedua adalah mempersempit jarak komunikasi. Jadi ketika kita sudah menggunakan komputer, keuntungan komputasi pengguna akhir, maka jarak komunikasi kita akan semakin sempit karena kita sudah dihubungkan dengan sistem-sistem informasi komunikasi gitu teman-teman. Kemudian tadi ada keuntungan, jadi ada kelemahan ya. Kelemahannya adalah yang pertama adalah sasaran sistem yang buruk. Kemudian adalah sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk. Penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien. Hilangnya integritas data, hilangnya keamanan, dan hilangnya kendali ya. Nah, kemudian kriteria pendidikan. Nah, kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian
yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Nah, di sini kita belajar yang pertama itu ada pengetahuan pengembangan sistem ya. Pengetahuan pengembangan sistem ini yang pertama adalah pengetahuan komputer ya. Pengetahuan komputer itu wajib lah. Masa kita sudah udah paham, udah masuk di sistem informasi tapi kita nggak paham tentang komputer ya. Jadi terus kemudian ada pengetahuan informasi seperti yang kita jelaskan sekarang ini harus bisa ya. Kemudian ada dasar-dasar bisnis, teori sistem, proses pengembangan sistem, dan pembuatan model sistem. Kemudian ada keahlian pengembangan sistem ya. Yang pertama adalah kemampuan komunikasi. Nah ini memang sangat wajib sekali sih, wajib bisa public speaking untuk bisa berkomunikasi di orang banyak dan sebagainya, kemampuan menganalitis atau analisis lah. Kemudian ada kreativitas itu juga penting karena kreativitas itu dapat menunjang kayak ide-ide baru, gagasan baru dan sebagainya. Kemudian adalah kepemimpinan juga paling penting karena kita harus menjadi seorang pemimpin gitu untuk baik memimpin rumah tangga, baik memimpin perusahaan, sehingga kita menjadi dasar kita mempunyai sikap-sikap kepemimpinan, pengendalian untuk orang banyak gitu teman. Kemudian ada otomatisasi kantor. Nah, otomatisasi kantor ini adalah penerapan otomatisasi seperti teknologi komputer dan pada pekerjaan kantor gitu. Nah, kemudian sebelum otomatisasi kantor ini ya sebagai contohnya adalah pengolahan kata email, fax, dan penanggalan elektronik adalah contohnya. Seiring dengan semakin bertambahnya pengetahuan komputer di kalangan manajer dan profesional, maka mereka menyadari bahwa mereka dapat menggunakan berbagai aplikasi memecahkan masalah yang mereka hadapi. Mereka mulai menggunakan email untuk berkomunikasi sebagai pemecah masalah. Jadi awalnya ketika dia belum mengenal email, tapi sekarang mereka sudah bisa menggunakan email atau memakai email untuk sarana diskusi dan komunikasi gitu. Kemudian adalah kantor maya. Nah, kantor maya ini ya seperti namanya maya, itu berarti kayak dunia maya gitulah ya. Jadi nggak asli semu gitu. Nah, itu ada dua ya, telekomuting dan hoteling. Nah, yang telekomuting ini adalah salah satu cara yang tepat untuk menggambarkan bagaimana karyawan dapat bekerja secara elektronik pergi ke tempat kerja. Jadi telekomuting ini seperti gini, kita bekerja itu nggak usah langsung datang ke tempatnya gitu. Kita bisa di rumah, bisa di kafe, bisa dimanapun, bisa di warung yang untuk bekerja. Jadi kita nggak harus sampai di kantor tersebut gitu untuk bekerja. Nah, kita bisa melalui yang namanya itu telekomuting atau melalui sistem informasi yang telah disediakan oleh kantor tersebut gitu. Jadi kita nggak usah datang ke kantornya gitu. Kemudian ada hoteling. Nah, hoteling ini sebenarnya lebih meluas ya daripada telekomuting ya. Jadi yang awalnya yang bisa bekerja seperti itu hanya pekerja-pekerja tertentu, misal direktur ataupun sebagainya, tapi sekarang bisa sampai ke karyawan. Jadi karyawan pun juga bisa melakukan seperti telekomuting tersebut gitu. Nah ini ada keuntungan kantor maya ya. Biaya fasilitas yang lebih rendah ya, benar sekali sih ketika kita nggak sampai di di kantor kan kita nggak memakai biaya transportasi, terus biaya makan dan sebagainya, kita makan di rumah. Kemudian ada biaya peralatan yang berbeda, berkurangnya perhentian pekerja dan kontribusi sosial. Kemudian ada kerugiannya, yaitu moral yang rendah. Kenapa sih kok moral yang rendah? Karena ketika kita jarang bertemu dengan orang-orang banyak, jarang bertemu dengan suatu organisasi atau suatu komunitas, maka tingkah laku kita tuh berbeda gitu. Yang awalnya kita suka berinteraksi, tapi sekarang kita jarang dipertemukan, kita hanya lewat internet atau lewat sistem informasi, jadi dapat mengurangi moral kita lah gitu. Kemudian adalah kekhawatiran akan risiko keamanan. Nah ini pastinya, soalnya ini kan online, jadi mudah lah untuk diretas gitu ya, tergantung sistem keamanannya sih. Kemudian ada dampak organisasi maya ini yang terakhir ya. Jadi seiring bertambahnya banyak organisasi yang tertarik dengan kantor maya, hal ini akan merubah cara kehidupan manusia dalam bekerja. Sebagai contoh adalah berkurangnya gedung penyakar langit, transportasi jarang. Hal tersebut dapat menjadikan kehidupan yang lebih tenang. Jadi ketika semua orang sudah masuk di organisasi maya ini, maka kan berdampak. Nah,
ketika dia udah bisa bekerja di rumah, udah bisa menghubungkan antara karyawan, antara manajer dan sebagainya di satu kesatuan, suatu forum tanpa adanya perusahaan fisik, maka berkurangnya gedung-gedung pencakar langit. Jadi gedung-gedung yang biasanya digunakan untuk perusahaan itu akan hilang karena kita sudah tidak membutuhkan gedung lagi, karena kita sudah melalui apa namanya maya tersebut, organisasi maya tersebut gitu. Kemudian ketika kita sudah melakukan organisasi maya tersebut juga kita jarang menggunakan transportasi. Yang awalnya kita datang ke tempat kerja, sekarang kita sudah bisa bekerja di rumah, jadi ya transportasi ini berkurang. Dan bahkan hal tersebut ini dapat menjadikan kehidupan kota yang lebih tenang karena tidak ada transportasi jarang, globalisasi apa namanya polusi udara menghilang, berkurang dan sebagainya. Jadi dapat membuat kehidupan kota itu yang lebih tenang gitu. Gitu. Jadi itu ya. Nah, jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.